warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatul Mustafiqiyah. Saya absen 30. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum keluarga Islam di Pakistan. Baik, yang pertama yaitu gambaran umum negara Pakistan. Pakistan secara resmi bernama Republik Islam Pakistan. Adalah sebuah negara di Asia Selatan. Negara ini memiliki garis pantai sepanjang 1046 km atau 650 mil dengan Laut Arab dan Teluk Oman di bagian selatan, berbatasan dengan negara Afghanistan dan Iran di bagian barat, India di bagian timur, dan Cina di arah timur laut. Pakistan terletak secara strategis di antara daerah-daerah penting di Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Pakistan adalah negara di Asia Selatan yang terbesar kedua, baik secara geografis maupun demografis setelah India. Luas wilayahnya adalah 803.940 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 234 jiwa pada tahun 2022. Negara Pakistan modern pertama kali didirikan pada tahun 1947. Yang diciptakan dari daerah kekuasaan Inggris di India yang memiliki penduduk mayoritas muslim. Negara Pakistan modern terbentuk akibat pemisahan dengan pemerintah India pada 14 Agustus 1947, yang sejak awal abad ke-19 Inggris mulai mendominasi wilayah tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber hukum dan konstitusi Pakistan. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zamroni menyatakan bahwa Pakistan memiliki tradisi teodemokrasi konstitusional yang sudah berjalan cukup lama. Konstitusi 1956 yang didasari atas pemikiran Abu A'la al-Maududi dan Muhammad Asad menyatakan sebagai Republik Islam dapat dirasakan sebagai sebuah karakter religius sampai tahun 1962. Pada waktu yang bersamaan, kekuatan Islam politik bersaing dengan kekuatan yang memperjuangkan Republik Pakistan tanpa kata Islam berusaha mengganti frase Al-Quran dan Sunnah. Perebutan kekuasaan antara semangat negara Islam dengan negara sekuler tergambar dalam pasal 1 Konstitusi 1956 yang inti bunyinya bahwa Pakistan akan menjadi Republik Federal yang dikenal sebagai Republik Islam Pakistan. Dalam penelitian menyatakan bahwa dalam amandemen ketiga yang terjadi pada 1973 melahirkan konstitusi yang pertama yang disahkan melalui sebuah majelis nasional dengan menempatkan dasar-dasar pemerintahan Islam dengan prinsip demokrasi seperti dinyatakan pada mukadimah konstitusi. Baik, selanjutnya sejarah hukum keluarga di Pakistan. Konstitusi pertama Republik Islam Pakistan yang diresmikan pada tahun 1956 menetapkan bahwa tidak satupun undang-undang yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar Islam akan diberlakukan, dan undang-undang yang demikian harus ditinjau ulang dan direvisi agar sejalan dengan ajaran-ajaran dasar Islam. Suatu konstitusi baru disahkan di Pakistan pada tahun 1962 yang sekali lagi memberi mandat atau amanat kepada negara untuk tidak memberlakukan undang-undang yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar Islam, dan konstitusi ini mengakomodasi kembali ajaran-ajaran dasar Islam seperti terdapat dalam konstitusi terdahulu. Kemudian selanjutnya prosedur perceraian. Yang pertama yaitu cerai atas inisiatif suami. Seorang suami mempunyai hak unilateral yang melekat pada dirinya atas perceraian, namun hak ini dapat dibatasi melalui kontrak pernikahannya yang dikenal dengan nama nikah mana. Sigot talak yang diakui dalam hukum Pakistan tidak terbatas pada talak di depan pengadilan saja. Suami dapat mengucapkan talak secara lisan maupun dengan tertulis di luar pengadilan. Kemudian yang kedua yaitu cerai oleh istri. Cerai yang diajukan atas inisiatif istri hanya dapat dilakukan apabila istri mendapat hak cerai. Hak cerai tersebut biasanya telah tertulis dalam nikah nama ketika perkawinan dilakukan. Apabila suami terbukti melanggar kesepakatan dalam nikah nama, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Namun jika dalam pernikahannya istri tidak mendapat hak melalui nikah nama, maka istri dapat mengajukan hulu atau hulu. Yang ketiga yaitu talak tafwis dan mubaroah. Bentuk perceraian yang terakhir ini merupakan perceraian yang terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak. Jenis perceraian ini tidak membutuhkan campur tangan pengadilan, oleh karenanya prosedur talak tafwis lebih cepat. Kemudian selanjutnya poligami. Poligami Pakistan dengan The Muslim Family Laws Ordinance tahun 1961 menetapkan bahwa poligami itu hukumnya boleh dengan izin terlebih dahulu dari pengadilan dan istri atau istri-istrinya. Sementara bagi yang melanggar hal ini dapat dihukum dengan hukuman penjara atau denda. Badan arbitrasi ini tidak akan mengeluarkan persetujuan sang suami mengambil satu istri lagi sebelum ia yakin. Dalam hal ini diperlukan adanya persetujuan dari istri terlebih dahulu, kecuali kalau dia sakit ingatan, cacat jasmani, atau mandul. Walau bagaimanapun juga, izin Dewan Hakim harus didapatkan sebelum melangsungkan perkawinan kedua. Selain semua pembatasan ini, jika telah dijalin perkawinan kedua tanpa izin Dewan, maka perkawinan tersebut dapat dianggap batal secara hukum. Pada hakikatnya, ketentuan yang diperkuat ini merupakan upaya untuk mengurangi atau membatasi praktek poligami beserta implikasi negatif yang ditimbulkannya, terutama ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Dengan seyakin-yakinnya
hak-haknya terhadap keadilan dan perlunya suami untuk menikah lagi. Selanjutnya, pencatatan perkawinan. Dalam Muslim Family Law Ordinance tahun 1961, Pakistan mengharuskan pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Penetapan ini didasarkan atas pendapat Imam Hanafi yang melandaskan pendapatnya kepada ayat Al-Quran tentang pentingnya mencatat transaksi-transaksi penting. Ulama tradisional Pakistan juga setuju dengan keharusan pencatatan perkawinan, dengan syarat tidak dijadikan syarat sah perkawinan. Jikalau perkawinan dilakukan di luar Pakistan, satu salinan surat nikah harus dikirimkan kepada pegawai pencatat perkawinan untuk dicatatkan. Bagi yang melanggar aturan dapat dihukum dengan hukuman penjara selama 3 bulan dan atau denda Rp1.000. Dan yang terakhir, batas usia nikah. Berkaitan dengan ketentuan batas usia minimum nikah, Pakistan memiliki undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1929 tentang larangan pernikahan anak. Sebagaimana diamandemen oleh Ordinansi Nomor 8 Tahun 1961, dalam undang-undang tersebut didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan. Adapun perkawinan dapat dilakukan jika laki-laki sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Dalam undang-undang tersebut menggunakan dua istilah anak, yaitu child dan minor. Minor adalah seseorang baik laki-laki ataupun perempuan yang berusia di bawah 18 tahun. Maka jika terjadi pernikahan antara pria berusia di atas 18 tahun terhadap perempuan di bawah usia nikah, dapat dihukum penjara maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp1.000 ataupun keduanya sekaligus. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.